Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat seperti ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi, yaitu Bapak Iwan Ridwan Yusuf MPD serta Ibu Sri Hartati MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk menyajikan materi mengenai penilaian keterampilan proses sains. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri Aida Syawal Fadriyah dan kedua rekan saya yaitu ada Evi Latifah dan Hilmawati Alamiah. Baik, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian evaluasi dan penilaian atau assessment. Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dari arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sedangkan penilaian atau assessment adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Nah, penilaian ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran untuk mengumpulkan berbagai informasi melalui berbagai teknik. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai keterampilan proses sains. Nah, keterampilan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas. Menurut Rustama di tahun 2005, keterampilan proses sains adalah keterampilan yang melibatkan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Nah, keterampilan kognitif ini terlihat karena adanya suatu proses siswa dengan menggunakan pikirannya itu sendiri. Kemudian menurut Dahar di tahun 1996, KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menentukan ilmu pengetahuan. Nah, KPS ini juga sangat penting bagi setiap siswa sebagai bekal untuk menentukan ilmu pengetahuan dan sebagai metode ilmiah dalam mengembangkan sains, serta diharapkan memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, baik, materi yang selanjutnya yaitu kenapa sih harus memiliki keterampilan proses sains? Karena IPA ini terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah yang juga harus dikembangkan pada peserta didik sebagai pengalaman bermakna yang dapat digunakan sebagai bekal perkembangan diri selanjutnya. Nah, hakikat IPA ini ada produk dan ada proses. Nah, kemudian ada fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Kemudian keterampilan dasar yang biasa digunakan para ilmuwan dalam bekerja secara ilmiah. Nah, kemudian adapun analisis kurikulum, keterampilan proses sains yaitu merupakan salah satu pendekatan yang harus dijadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. KPS ini juga menekankan pada pembentukan keterampilan dalam memproses pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Keterampilan ini diartikan sebagai menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas. Kemudian pendekatan KPS ini juga berarti perlakuan yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan daya pikiran dan kreasi secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan tertentu. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran sains. Nah, tujuan utama pembelajaran sains ini adalah mengembangkan individu-individu yang literasi sains, membentuk pemahaman sains secara mendasar, dan mampu menjadi problem solver. Literasi ini meliputi pengetahuan tentang usaha ilmiah, hukum-hukum dalam teori ilmiah, serta keterampilan inquiry. Nah, selain itu, menurut Koes di tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran sains adalah sebagai science education should prepare individuals to until science for improving their own lives and for with an increasing technology world. Nah, yang artinya mungkin tujuan umum tersebut merefleksikan bahwa penekanan mutakhir dalam pembelajaran sains adalah menonjolkan bagaimana seharusnya pembelajaran sains menyumbangkan kebutuhan personal dan dari individu-individu dan juga bagaimana menggunakan sains untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, selanjutnya adapun aspek-aspek keterampilan proses sains, yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan ini menggunakan seluruh alat bantu. Kualitas pengamatan ini berkaitan dengan ketetapan dan keakuratan data hasil pengamatan, sedangkan kuantitas ini berhubungan dengan jumlah alat indera yang terlibat dalam kegiatan pengamatan. Nah, sebagai contoh, siswa diminta untuk mengidentifikasi beberapa benda tentang warna, bau, bentuk, rasa, tekstur, dan mengamati suhu dengan menggunakan termometer dan mengukur massa benda dengan timbangan dan lain sebagainya. Nah, adapun yang kedua yaitu mengenai menafsir dan menginfer atau interpretasi dan inferensi. Nah, keterampilan menafsir adalah keterampilan mencatat hasil pengamatan dengan bentuk angka dan menghubungkan hasil pengamatan tersebut dengan menggunakan pola atau keakuratan dari salah satu pengamatan, memberikan penjelasan sederhana atau kesimpulan untuk menerangkan seperangkat data hasil pengamatan, memilih data yang menunjang penjelasan atau kesimpulan sementara. Kemudian yang ketiga ada memprediksi. Nah, memprediksi di sini adalah merupakan keterampilan atau membuat perkiraan tentang suatu yang belum terjadi berdasarkan suatu kecenderungan atau pola-pola hasil pengamatan yang sudah ada. Nah, misalkan contohnya siswa diminta memprediksi suatu keadaan, misalnya apa yang akan terjadi apabila es batu dibiarkan di tempat yang panas. Yang keempat ada mengklasifikasi. Mengklasifikasi ini termasuk menggolongkan dan mengamati persamaan, perbedaan, dan hubungan serta pengelompokan objek berdasarkan kesesuaian dan dengan berbagai tujuan. Nah, sejumlah besar objek, peristiwa, dan segala yang ada dalam kehidupan di sekitar lebih mudah dipelajari apabila dilakukan dengan cara menentukan besaran jenis golongan. Nah, sebagai contoh yaitu siswa diminta untuk menunjukkan pengelompokan besaran turunan satuan internasional atau SI, apakah termasuk dalam besaran pokok atau besaran turunan. Yang kelima ada membuat hipotesis. Nah, keterampilan membuat hipotesis adalah menyatakan hubungan antara dua variabel yang mengajukan perkiraan sebab akibat tentang sesuatu yang terjadi. Dan apabila prediksi merupakan proses yang menggunakan observasi atau data sejajar dengan jenis pengetahuan. Yang keenam ada mengajukan pertanyaan. Kemampuan ini yaitu mengajukan pertanyaan yang meminta penjelasan apa, mengapa, dan bagaimana, atau menanyakan suatu hal yang berlatar belakang hipotesis. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari sesuatu. Nah, sebagai contoh yaitu sajikan kehadap siswa suatu fenomena alam atau ilustrasi fenomena yang menarik, aneh, dan mengandung keingintahuan. Mintakan siswa untuk mengajukan atau menuliskan hal-hal yang diketahui lebih lanjut. Buatlah pertanyaan dari fenomena yang kamu ketahui. Ini sebagai contoh dari mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketujuh ada merancang eksperimen. Keterampilan merancang eksperimen ini meliputi yang pertama ada kemampuan untuk menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam penyelidikan. Yang kedua menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang ketiga menentukan apa yang diamati, diukur, atau ditulis. Dan yang keempat menentukan cara dan langkah kerja yang mengarah pada pencapaian kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir menentukan cara mengolah data guru dan memfasilitasi mengembangkan eksperimen atau investigasi. Sebagai contoh yaitu diberitahukan bahwa mereka akan melakukan percobaan tanaman yang disimpan di tempat terang dan yang mana terang dan gelap, dan kemudian akan diukur. Kemudian yang ke-8 ada mengkomunikasikan. Keterampilan ini mengemukakan gagasan atau asli penemuannya. Keterampilan mengkomunikasikan mencakup kemampuan menyampaikan hasil pengamatan atau hasil ilmiah pada orang lain secara langsung maupun tak langsung. Yang ke-9 ada menerapkan konsep atau prinsip. Keterampilan ini adalah untuk menggunakan generalisasi atau konsep yang telah dimiliki untuk menjelaskan peristiwa baru dalam situasi baru yang dihadapinya. Nah, sebagai contoh, setelah siswa mengetahui rangkaian seri dan rangkaian paralel, guru menyediakan 3 buah batu baterai, sebuah lampu, holder baterai,
holder lampu dan kabel secukupnya. Nah, kemudian siswa diminta untuk membuat rangkaian yang memungkinkan lampu paling lama menyala. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan ini adalah proses yang dipaparkan di atas menjadi kurang bermakna bagi belajar siswa, terutama dalam hal penguasaan konsep. Nah, apabila tidak ditunjang dengan keterampilan menarik, suatu generalisasi dan serangkaian dari hasil kegiatan percobaan atau penyelidikan itu tidak akan berjalan sempurna. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengembangan keterampilan proses sains dalam pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa KPS atau keterampilan proses sains ini merupakan kemampuan siswa dalam menerapkan metode ilmiah atau saintifik. Nah, metode pembelajaran yang sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang sudah populer seperti metode problem based learning, project based learning, inquiry, group investigation, dan lain-lain. Nah, pengembangan keterampilan proses sains dalam pembelajaran bisa meliputi pendekatan inquiry dan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sebagaimana dikonsepkan oleh Kemendikbud pada tahun 2013 meliputi komponen mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, pengembangan perangkat penilaian keterampilan proses sains. Di secara umum, penilaian keterampilan proses sains harus dapat dibedakan dari penilaian kompetensi pengetahuan atau penguasaan konsep. Berikut ini prinsip-prinsip yang dapat dijadikan panduan untuk mengembangkan penilaian KPS. Yang pertama, penilaian KPS tidak boleh dibebani konsep. Nah, hal ini diupayakan agar pengukuran KPS tidak rancu dengan pengukuran penguasaan konsepnya. Tidak boleh terjadi siswa salah mengerjakan tugas atau soal KPS karena dalam tugas atau soal tersebut terdapat konsep yang belum dikuasai siswa. Contoh, sediakanlah preparat daun, letakkan tisu tepat di bawah lensa objektif mikroskop, dan amati melalui lensa okuler. Gambarkan hasil pengamatanmu. Jadi jelas ya perintahnya. Prinsip yang kedua itu tugas atau pertanyaan atau butir soal KPS harus mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh siswa. Informasi dalam butir soal KPS dapat berupa gambar, diagram, grafik, sekumpulan data tabel, deskripsi objek atau objek lainnya. Jadi misal ada suatu grafik, di situ ada prolognya, apa yang diketahuinya, sehingga siswa bisa mengolah dari informasi tersebut. Misal harus diuraikan dalam bentuk kata-kata sendiri. Nah, lalu yang ketiga, sebagaimana butir soal pada umumnya, aspek yang akan diukur pada satu butir soal keterampilan proses harus jelas dan spesifik, mengandung satu atau dua aspek keterampilan proses saja. Yang terakhir, sebaiknya keterampilan benda asli, gambar, foto, atau model untuk membantu menghadirkan objeknya. Nah, selanjutnya hubungan proses kognitif dengan keterampilan proses sains. Nah, di sini udah ada tabel yang contohnya di proses kognitifnya di C2 ya, di pemahaman. Seperti interpretasi di C2. Nah, uraian kemampuannya mengubah informasi yang diberikan ke dalam bentuk yang lain dari kata-kata ke bilangan atau sebaliknya. Aspek KPS-nya interpretasi dan komunikasi. Nah, misalnya ya seperti yang udah jelasin, ada grafik, di situ ada data-data. Nah, kemudian siswa diminta untuk bisa mengubah data tersebut dari angka-angka tersebut ke dalam kalimat gitu, ditafsirkan dan juga dikomunikasikan. Kognitif selanjutnya itu klasifikasi. Uraian kemampuannya mengkategorikan berdasarkan konsep umum atau prinsip. Aspek KPS-nya klasifikasi. Seperti ada contoh macam-macam binatang, nanti siswa diminta untuk mengkategorikan atau mengklasifikasikan binatang mana saja, misalnya termasuk ke herbivora sesuai penguasaan konsep siswa. Siswa kan sebelumnya udah tahu apa itu herbivora. Lalu selanjutnya inferensi. Uraian kemampuannya menyimpulkan secara induksi suatu pola yang didasarkan pada informasi. Aspek KPS-nya inferensi dan prediksi. Nah, selanjutnya kognitifnya masuk ke C3 yaitu aplikasi seperti melaksanakan. Nah, uraiannya menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang biasa. Aspek KPS-nya yaitu menerapkan konsep. Selanjutnya menggunakan.
Uraiannya menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak biasa. Aspek KPS-nya menerapkan konsep. Nah, selanjutnya juga bisa dibaca juga ya sama teman-teman. Sini langsung saja ke yang C6. Itu ada berhipotesis. Contohnya menyusun hipotesis. Dan aspek KPS-nya berhipotesis. Misal ada suatu percobaan, nanti siswa diminta kira-kira apa yang akan terjadi jika dilakukan tindakan ini gitu. Jadi itu contohnya kemampuan berhipotesis. Nah, selanjutnya yang tadi sudah ya mengenai hubungan kognitif dengan KPS. Selanjutnya ada pelaksanaan penilaian keterampilan proses sains. Nah, menurut Smith dan Welliver, pelaksanaan penilaian keterampilan proses dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, diantaranya yang pertama bimbingan karir. Para peneliti melakukan uji coba menggunakan penilaian KPS untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki potensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibina. Selanjutnya, pemilihan kompetisi siswa. Penilaian keterampilan proses sains sebagai kriteria utama dalam pemilihan siswa yang akan ikut dalam lomba-lomba sains. Jika siswa mendapat skor tinggi, maka dia dapat mengikuti lomba sains dengan baik. Jadi biasanya kemampuan KPS ini bisa juga dijadikan sebagai untuk seleksi gitu ketika ada lomba-lomba. Selanjutnya, penempatan kelas. Misalnya kriteria untuk memasuki kelas akselerasi, kelas sains, atau kelas unggulan. Lalu ada diagnosis. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan pada bagian mana siswa memerlukan bantuan dengan keterampilan proses. Dan yang terakhir ada pretest dan posttest. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing siswa. Nah, seperti itu contoh-contoh penilaian keterampilan proses sains. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang penyusunan instrumen penilaian. Nah, penilaian keterampilan proses sains ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan materi dan tingkatan perkembangan siswa atau tingkatan kelas. Nah, oleh karena itu, penyesuaian instrumen penilaian ini harus direncanakan secara cermat sebelum digunakan. Menurut Widodo, penyusunan instrumen ini untuk penilaian terhadap keterampilan siswa dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis keterampilan proses sains yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, merumuskan indikator untuk setiap jenis keterampilan proses sains. Yang ketiga yaitu menentukan dengan cara bagaimana keterampilan proses sains ini tersebut diukur. Kemudian yang keempat, membuat kisi-kisi instrumen. Yang kelima yaitu mengembangkan instrumen pengukuran keterampilan proses sains berdasarkan kisi-kisi yang dibuat. Kemudian yang keenam itu melakukan validasi instrumen. Yang ketujuh itu melakukan uji coba terbatas untuk mendapatkan validasi dan reliabilitas empiris. Kemudian yang kedelapan, perbaikan butir-butir yang belum valid. Kemudian yang terakhir yang kesembilan, menerapkan sebagai instrumen penilaian keterampilan proses sains dalam pembelajaran sains. Kemudian di sini ada contoh soal KPS dan jawabannya. Yang pertama, indikatornya itu siswa mampu menunjukkan adanya gejala difusi. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi pengertian difusi. Aspek KPS-nya mengamati observasi. Nah, jadi si siswa itu harus mampu mengamati atau mengobservasi. Kemudian ini ada soalnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada jawabannya juga. Lanjut, indikator yang kedua, siswa mampu mengelompokkan tumbuhan yang termasuk ke dalam gimnospermae dan angiospermae. Kemudian aspek KPS itu klasifikasi. Nah, jadi si siswa itu harus mampu mengklasifikasi. Kemudian di sini ada butiran-butiran soal ini, bisa dilihat. Kemudian ada jawabannya juga. Kemudian yang ketiga itu siswa menjelaskan hasil praktikum kepada orang lain baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian aspek KPS-nya berkomunikasi. Kemudian ini ada soalnya, bisa dilihat sama jawabannya. Kemudian lanjut contoh soal KPS jawaban yang keempat itu
Indikatornya itu siswa mampu menjelaskan jenis dan kandungan makanan bergizi. Kemudian aspek KPS-nya itu meramalkan atau memprediksi. Kemudian ini ada contoh soalnya dan jawabannya. Kemudian yang kelima itu siswa mampu menghubungkan hasil pengamatan dan membuat kesimpulan. Nah, kemudian aspek KPS itu menafsirkan atau interpretasi. Nah, ini ada soalnya dan jawabannya. Kemudian indikator yang ke-9 itu siswa dapat menentukan tujuan praktikum, menjelaskan alat dan bahan-bahan. Langkah-langkah praktikum, variabel atau faktor-faktor yang penting. Kemudian aspek KPS-nya siswa itu harus bisa merencanakan penelitiannya. Kemudian ini ada soal-soal dan jawabannya. Kemudian ini ada contoh soal KPS dan jawabannya bisa dilihat itu. Berikut ada lembar-lembarannya. Kemudian dilanjut contoh soal KPS selanjutnya dan jawabannya bisa dilihat. Kemudian ini yang terakhir contoh soal KPS dan jawabannya. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.